Quran artinya bukan hanya dibaca lewat mata, tapi Quran artinya adalah sesuatu yang kita pikirkan. Sesuatu yang kita pikirkan. Jadi kita dengar, kita pikirkan. Makanya kemudian di dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan penyesalan orang-orang yang masuk neraka adalah karena mereka dengar tapi mereka nggak mikir. Bisa difahami sampai di sini? Walau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah, ada orang-orang yang nanti masuk neraka berkata, kalau saja dulu kami dengar dan mikir. Kami dengar dan mikir, pasti kami tidak akan masuk neraka. Lah, kenapa kemudian saya sampaikan kalau kita bicara tentang Quran itu tidak boleh hanya baca, karena baca itu baru level pertama. Tapi kalau seandainya cuma baca doang, maka tidak menghalangi dari perbuatan-perbuatan buruk. Kalau kita pikirannya sudah berubah, maka kita akan mengubah apa? Perbuatan atau perilaku. Kalau perilaku orang sudah berubah, maka mereka bisa mengubah apa? Hidupnya. Berarti Bapak Ibu yang sekarang masih punya masalah apapun, terkhusus pada masalah keluarga, berarti masalah itu bisa selesai kalau ibu-ibu mengubah perilaku atau mengubah perbuatan. Kenapa orang bisa mengubah perbuatan? Karena pikirannya sudah berubah. Gimana caranya mengubah pemikiran kita? Itulah namanya ngaji Quran. Jadi ngaji Quran itu harusnya mengubah pemikiran. Di zaman Rasulullah, pertanyaannya, orang-orang yang masuk Islam lalu belajar Quran, mereka berubah nggak pemikirannya? Berubah. Ketika sudah berubah pemikirannya, berubah nggak perilakunya? Berubah. Setelah berubah perilakunya, berubah nggak hidupnya? Berubah. Itu paling gampang Bapak Ibu bisa lihat pada saya. Dulu pikiran saya nggak ada yang namanya terpengaruh oleh Al-Quran. Lah kenapa nggak terpengaruh? Nggak pernah ngaji, nggak pernah ngaji Quran, nggak ada yang ngasih tahu. Pikiran saya apa pada saat itu? Pikiran saya adalah yang penting hidup saya baik, saya nggak ganggu orang lain, cukup. Itu hidup saya. Nenek saya bilang pada saya, Lik, hidup ini sederhana. Maksudnya gimana, Nek? Nenek saya bilang, nggak ganggu orang, nggak diganggu orang. Udah, itu hidup kita. Individualis. Kalau bahasa anak zaman sekarang, egois. Nggak mau ngurusin orang lain, nggak mau diurusin oleh orang lain. Kalau ada orang datang lalu ngomongin, Lik, mbok ya pakai baju yang bagus sedikit. Ah, bodoh amat, nggak usah ngurusin gue. Udah, urus aja urusanmu sendiri. Itu maksudnya tidak diganggu orang. Dan nggak ganggu orang. Apa misalnya? Kalau ada orang susah, ada orang perlu bantuan, udah nggak usah ganggu orang. Hidup sederhana, nggak diganggu dan nggak ganggu orang. Cara pikirnya sederhana, hidup sendiri-sendiri aja. Ketika saya belum masuk Muslim, saya pacaran. Kenapa saya pacaran? Pikir saya sederhana, hidup yang penting happy. Kalau misalnya pacaran bikin happy, kenapa nggak boleh? Paham ya? Dan orang-orang yang nggak ada aturan juga mikirnya juga begitu. Loh, kenapa dilarang saya berzina? Kan enak. Enak kok dilarang? Emang saya ganggu ibu? Enggak kan? Emang ibu jadi sakit gara-gara saya zina? Enggak kan? Kenapa nggak boleh? Tahu ya? Ini cara pikirnya. Cara pikir yang seperti itu membuat orang akhirnya hidupnya bebas. Hidupnya terserah. Akhirnya perilakunya juga seperti itu. Bisa difahami sampai di sini? Coba lihat ya. Kalau mau ngetes ya. Kalau mau ngetes, setiap perbuatan itu tergantung pola pikir. Coba tanya sama orang-orang yang maksiat. Kira-kira pola pikirnya apa? Nih, saya mau ngasih contoh yang ngeri. Boleh nggak? Biar ibu-ibu tuh paham. Ibu-ibu tahu zaman sekarang ada namanya open relationship. Nggak tahu ya? Wah, baguslah. Ini ibu-ibu baik berarti ya. Belum tahu ibu open relationship? Oke, mau dikasih tahu. Ini banyak di kalangan orang-orang yang sudah di kota yang katanya masyarakat modern. Nih lihat ya. Open relationship itu kemarin ada yang ketangkep ceritanya. Ada salah satu bentuk open relationship namanya swinger. Apa
Apalagi itu Ustaz swinger. Ayunan Ustaz. Iya, ayunan. Jadi gini, kemarin ada yang ketangkep, ada satu klub cowok, cewek, laki, bini, suami, istri yang sudah nikah itu main ke klub itu. Ya itu biasa. Cuma yang parahnya adalah di klub itu punya aturan. Aturannya apa? Laki bini pergi ke sana punya kesepakatan. Yang laki kalau ngelihat bini orang, dia boleh untuk berhubungan sama bini orang itu. Dan laki orang tadi juga boleh berhubungan dengan bininya. Bisa dipahami? Oke, ini parah atau enggak? Zina iya? Bukan hanya zina, itu lebih daripada zina menurut saya. Karena udah kayak, mohon maaf, kayak binatang. Benar nggak sih? Sekarang saya mau nanya, mereka yang melakukan itu kira-kira pikirannya apa? Lihat ya, bagaimana perilaku itu dipengaruhi oleh pemikiran. Lihat, ketika ditanya, mereka bilang, bro, mohon maaf, hubungan badan itu berbeda dengan cinta. Cinta itu cinta, cinta ya cinta aja. Sedangkan fisik itu cuma fisik. Lo bisa aja berhubungan sama orang lain gak pakai cinta, karena itu cuma nafsu. Tapi cintaku cuma untuk istriku. Kayaknya betul ya? Kayaknya betul? Mereka semua yang berzina itu punya pembenaran. Pembenarannya di mana? Di kepalanya. Artinya, lihat baik-baik, cara pikir yang salah menghasilkan apa? Perilaku yang salah. Dan ketika perilaku ini salah, nantinya akan berpengaruh kemana? Kehidupan dia. Paham? Oke, tanya sama orang-orang LGBT. Tanya sama orang-orang LGBT, mereka atau negara yang memperbolehkan cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Mereka bilang, kenapa kita nggak boleh? Itu kan hidup mereka. Bebas dong mereka mau seperti itu. Lagian emang mereka milih bahwasanya mereka pengen jadi cowok atau jadi cewek. Ini semua tergantung yang namanya apa? Pola pikir. Kalau pola pikirnya salah, maka perbuatannya salah. Kalau pola pikirnya betul, maka perbuatannya betul. Maka kalau ada orang mau ganti kehidupan dia, Ustadz saya nggak mau kehidupan begini-begini aja. Yang harus diganti adalah apa? Pola pikir, bukan perbuatannya dulu. Karena perbuatannya tergantung pola pikir. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau ada orang ngerokok, kenapa ada orang ngerokok? Karena pola pikirnya itu menganggap bahwa rokok itu keren, rokok itu bagus, rokok itu jantan, rokok itu hebat. Makanya mereka ngerokok. Dan kalau mereka disuruh untuk nggak ngerokok, mau nggak mereka? Mereka nggak mau. Bahkan kalau bapak ibu gamparin orang-orang yang ngerokok, mereka berhenti atau enggak? Enggak berhenti. Kenapa? Karena masalahnya ada pada pola pikir. Ini penting banget bapak ibu sekalian. Penting banget. Karena kalau kita mau mengubah orang, kita harus mengubah yang namanya pola pikir. Saya kan juga sama. Saya udah cerita berkali-kali. Saya nggak pernah suka sama orang kerudungan. Yang salah nggak suka sama orang kerudungan atau pola pikirnya? Pola pikir. Buktinya apa? Setelah saya mengubah pola pikir saya, maka berubah pula seluruh perbuatan saya. Itu yang Islam ajarkan kepada kita. Islam ngajarin kepada kita untuk mengubah pola pikir sebelum mengubah yang lain. Contoh, kemarin kita sudah belajar tentang niat dalam pernikahan, betul nggak? Bahwasanya setiap segala sesuatu itu perlu niat. Sholat kita tiap hari niat. Puasa, ibu-ibu bentar lagi bulan puasa. Malam-malam sebelum puasa apa yang kita lakukan? Niat, nawaitu, sauma godin dan seterusnya gitu kan ya. Anak-anak dibiasain, hati-hati, niat ini sangat penting. Kalau niatnya salah, maka perbuatannya bukan hanya salah, nggak diterima, tapi justru dapat dosa. Kalau suatu perbuatan nggak diniatkan, nggak dapat pahala. Kalau niat baru dapat pahala. Contoh, ibu-ibu sekarang lagi ada di masjid, betul? Betul. Sudah niat itikaf di masjid belum? Sudah, insya Allah. Kalau yang belum, niat sekarang. Karena beda, orang yang masuk masjid niatnya itikaf, sampai dia pergi keluar masjid dicatat sholat terus. Kan enak tuh. Yang nggak niat, yang nggak tahu, ya nasib.
Itu kan salah satu contoh niat. Kenapa niat begitu penting? Karena niat ini akan menentukan kehidupan kita ke depan. Lihat kalau gitu ya, contoh niat. Saya itu paling gak suka yang namanya pergi keluar. Saya tuh orang rumahan, gak suka pergi keluar. Apalagi pergi jalan-jalan. Apalagi pergi jalan-jalan di tempat yang rame dan macet. Itu saya paling gak suka. Paham ya? Contoh ya, kalau saya diajak sama istri saya pergi makan, sampai di restoran itu ngantri, saya selalu bilang sama istri saya, pulang yuk. Kalau enggak cari restoran yang lain yuk. Kenapa? Karena saya orangnya enggak mau repot. Saya orangnya enggak mau ngantri. Saya orangnya enggak suka yang rame-rame. Saya orangnya rumahan. Saya selalu bilang sama istri saya, kenapa sih kita enggak take away aja, makan di rumah aja, kan lebih nyaman. Di rumah cuma kita santai dan enggak seperti ini buru-buru. Lalu kemudian, langsung gede. Buru-buru, lalu kemudian kita harus nunggu, harus ngantri. Saya enggak suka. Tapi kalau istri saya yang minta, Abi pengen makan di luar sekali-kali. Apalagi kalau pergi ke Jogja, itu istri saya punya favorit tempat restoran yang nggak tau lah dia tuh nguji saya atau apa. Tapi ngantri semua. Itu favoritnya itu. Saya kan selalu bilang gini, ngapain sih kita datang ke sini? Datang jam 1, makan jam setengah 3 saking ngantrinya. Sudah gitu makan setengah 3, rame lagi orang. Bukan masalah apa, itu kalau duduk itu loh, mohon maaf Ustaz bisa minta foto, mohon maaf Ustaz bisa minta foto. Itu saya jadi nggak makan, paham nggak sih maksudnya? Nah artinya saya bilang kenapa sih kita nggak makan di tempat yang lain yang sepi aja? Dia bilang dia mau. Nah begitu istri saya mau, begitu istri saya bilang saya pengen makan di sini, pengen ngajak anak-anak, saya ganti setting kepala saya. Apa niatnya? Niatnya membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak. Lihat seberapa pengaruh niat. Kita coba untuk mendalami lagi pentingnya niat dan pentingnya cara pikir dalam kehidupan kita, termasuk dalam pernikahan. Lihat ya, begitu istri saya yang pengen, bahwasanya dia pengen makan di situ supaya dia senang, pikiran saya adalah buat istri dan anak-anak senang. Begitu naik mobil walaupun jauh, saya berkata pada diri saya, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak dan istri senang. Yang kamu cari apa sih, Lik? Kalau yang kamu cari adalah dekat, betul, ini salah keputusannya. Tapi kalau kamu cari adalah istrimu senang, nggak apa-apa. Yang penting dia senang. Ketika sampai ke restoran, rame, parkiran nggak ada. Apa yang saya bilang pada diri sendiri? Nggak apa-apa. Yang penting istrimu senang. Ya, mungkin wajah saya udah berubah ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting istri senang. Begitu kemudian kita ngantri makanan, apa yang kita pikirin? Ingat, Lik, niatmu apa? Yang penting istrimu senang. Terus pas makan, terus kita kepikir, kok kayak gini doang makanannya rame ya? Apa yang kita pikir? Bukan kamu cari bukan makanan. Yang kamu cari bukan enak atau enggak enak. Yang kamu cari bukan makanan yang yang spesial atau yang tidak spesial. Yang penting istri dan anakmu. Paham sampai di sini? Kalau kita punya niat yang sudah tertentu atau kita tahu niat kita, kita pasti bisa untuk menentukan mana prioritas dan mana tidak prioritas. Contoh lagi misalnya, saya sama istri saya pernah mau buat anak-anak kita senang. Kita tanya, mau makan apa? Mereka bilang, kita mau makan yang itu loh Bi, yang kita masak-masak sendiri itu loh Bi, gitu kan ya, tahu kan? Ya kayak sabu-sabu gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba cari. Karena waktu itu salah satu di antara mereka sudah khatam Quran, mereka minta hadiahnya, minta yang masak-masak sendiri. Oke, kita pergi. Setelah kita pergi, kita makan. Pas lihat tagihannya, nah itu sudah mulai tuh. Dalam mati saya ya, kalau kita makan di rumah itu kan masak sendiri udah dapat berapa kali lipat kan gitu kan ya. Tapi apa yang saya katakan pada diri saya, oke, itu cara saya menghibur istri saya. Istri saya juga sama, ketika ngelihat tagihan gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting anak-anak senang. Artinya apa? Kalau kita punya tujuan, kita punya toleransi dalam perkara-perkara tertentu, dan kita tahu apa yang kita cari daripada perjalanan kita. Ini penting banget. Karena kenapa? Karena banyak orang gak pernah menentukan sebenarnya tujuannya itu apa. Tujuan hidupnya itu apa.
Tujuan pernikahannya tuh apa? Sehingga mereka tidak bisa menjalani pernikahan itu dengan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena nggak tahu tujuannya. Lihat ya, kalau ada orang tujuannya nggak ngerti, mesti ribut terus. Mesti ribut terus. Misal, kemarin kita sudah sampein pentingnya niat di dalam pernikahan. Oke, sekarang saya mau nanya, kita kalau sholat niatnya apa? Niatnya apa sholatnya? Niatnya untuk? Bukan untuk, karena Allah. Kita puasa niatnya apa? Karena. Maka coba lihat ya, begitu niat kita lurus, itu ibadah jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah. Meskipun banyak halangan dan rintangan, niatnya jadi gara-gara niat itu semua jadi lebih mudah. Sebelum kita ke keluarga, saya contohin sholat dulu. Sholat itu mudah atau sholat itu susah? Sholat itu susah. Serius, sholat itu beban. Benar, apalagi bagi orang-orang yang kerja, itu beban banget. Bagi orang yang kerja, mereka sudah kerja subuh, mereka udah ngantuk. Kenapa? Karena malamnya jam 10 malam baru pulang, atau jam 11 baru pulang karena macet-macetan. Sholat isya itu beratnya luar biasa. Apalagi subuh, mereka mikir. Ibu-ibu pernah tahu orang yang kerjanya tiap hari dari jam 9 sampai jam 5? Pernah ya? Saya pernah jadi pelakunya. Senin sampai Jumat saya masuk jam 9, lalu kemudian saya pulang jam 5. Masalahnya saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu kalau misalnya kerja jam 9, nggak bisa pergi jam setengah 9. Perginya harus jam setengah 7. Setengah 7 harus pergi, berarti bangunnya harus jam berapa? Bangunnya harus sekitar jam 5. Kalau ada orang yang kerjanya tiap hari kayak gitu, mikir 1 jam tidur itu sangat berharga, maka biasanya sholat subuhnya skip karena berat. Siang lagi berat-beratnya pekerjaan, ngantuk lagi, ya udah syukur-syukurlah bisa sholat zuhur misalnya. Asar mungkin dia nggak sempat, maghrib capek langsung tidur, isya apalagi. Bisa dipahami? Sholat itu berat. Tapi begitu niatnya dia tahu sholat itu karena siapa, jadi lebih mudah atau jadi lebih berat? Jadi lebih mudah. Kenapa? Dia niatkan sholatnya karena Allah, ingin curhat pada Allah. Orang-orang yang capek itu kan pengen curhat. Orang-orang yang misalnya contoh dia terzolimi kan pengen curhat. Curhatnya ke siapa? Curhat pada manusia udah biasa, curhatnya ke Allah. Lihat, begitu sholat itu jadi curhat, maka sholat itu jadi istirahat. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau beliau lagi capek, beliau istirahatnya adalah sholat. Sholat itu kayak istirahat bagi beliau, curhat. Karena kenapa? Dunia ini melelahkan, sholat adalah istirahatnya bagi orang-orang yang niatnya karena Allah. Itu contoh. Contoh lagi yang kedua, puasa. Puasa banyak halangannya? Banyak. Tapi kalau niatnya bagus, mudah atau susah? Kalau niatnya bagus, niatnya sudah penuh, insya Allah mudah. Contoh, ibu-ibu sudah niat untuk puasa, tiba-tiba tetangga yang bukan muslim ngasih makanan. Ibu-ibu dong namanya, ini kalau nggak dimakan sekarang busuk nantinya. Makan atau enggak? Enggak. Kenapa enggak makan? Karena saya puasa karena Allah. Saya makan ini memang mungkin dia enggak busuk. Tapi kalau saya makan ini mungkin memang dia enggak busuk. Tapi kalau saya makan, justru yang saya harapkan menyenangkan Allah itu jadi enggak dapat. Orang yang kalau niat puasanya itu bulat, bagus, enggak akan terasa lapar insya Allah. Tapi kalau andaikan dia niatnya nggak bagus, tuh contoh kemarin kayak orang lagi diet, tahu kayak orang lagi diet, nggak apa-apa lah besok aja, nanti kan besok masih bisa diet, nggak apa-apa lah ini yang terakhir, sayang nggak setiap hari ada makanan enak kan gitu. Nah itu makanya niat tuh sangat menentukan. Kalau pola pikirnya itu bagus atau niatnya itu bagus, semuanya bagus, termasuk dalam pernikahan. Lihat contoh-contoh kita yang tadi sudah kita bilang. Tujuan pernikahan kita ini apa? Niatan pernikahan ini apa? Karena banyak yang menjadi problem dalam pernikahan ketika nggak tahu tujuan pernikahan itu adalah apa. Kalau tujuan pernikahannya benar-benar karena Allah, berarti ributnya itu kalau urusannya dengan Allah. Lihat ya, ributnya karena apa? Urusan dengan Allah. Tapi kalau nikahnya bukan karena Allah,
dia bisa ribut karena apapun. Bisa ribut karena apa? Apapun. Punya anak, ribut. Nggak punya anak, ribut. Punya duit, miskin, ribut juga. Kenapa? Karena nikahnya bukan karena Allah. Maka dunia bisa untuk membuat dia sengsara, dan dunia bisa membuat dia nikmat, bukan Allahnya tapi dunianya. Punya anak ribut, nggak punya anak ribut. Punya duit ribut, nggak punya duit juga ribut. Jalan-jalan ribut, nggak jalan-jalan juga ribut. Karena niatnya bukan karena Allah. Contoh, lihat, menurut Departemen Agama, orang bercerai itu karena 3 penyebab paling banyak. 1, penyebabnya adalah harta. 2, penyebabnya adalah kurangnya pengendalian emosi. Yang ketiga, penyebabnya adalah pil, will, atau mertua. Jadi pria idaman lain, wanita idaman lain, atau mertua. Yang ketiga ini penyebabnya adalah diklasifikasikan sebagai orang ketiga, kan gitu kan ya. Nah sekarang coba lihat, banyak nggak orang bercerai gara-gara harta? Banyak banget orang bercerai gara-gara harta, karena pandangannya terhadap harta itu tidak jejak. Dia mengira dunia ini cuma masalah harta. Bapak ibu, saya tuh dari keluarga yang bukan muslim. Saya tuh dari keluarga yang bukan muslim. Sekarang saya mau nanya kepada Anda, kalau Anda itu tidak Islam, apa yang mau Anda cari di dunia ini? Coba jawab. Jawab jujur deh. Jangan ngomong ridho Allah, kan Anda bukan muslim. Enggak, saya mau ngasih tahu aja. Saya mau ngasih tahu, saya kan dari keluarga bukan muslim. Nah, kalau coba pahami keadaan saya supaya Bapak Ibu ngerti. Kalau Bapak Ibu bukan muslim, ya, yang dicari di dunia ini apa? Benar itu. Benar. Kan apalagi yang mau kita cari? Karena kalau Anda bukan muslim, Anda cuma berpikir kebahagiaan itu ada pada harta. Paham sampai di sini? Berarti kalau ada orang muslim gitu kan ya, tapi sama orang-orang yang bukan muslim sama, kira-kira ada ngaruhnya nggak imannya? Nggak ada. Itu yang maksud saya sebagai niatan nikah itu apa? Karena saya itu dari keluarga yang bukan muslim, maka bapak yang baik di dalam keluarga yang bukan muslim adalah bapak yang tiap hari pergi kerja, pulang bawa duit sebanyak-banyaknya. Paham sampai di sini? Lihat ya, dalam niatan yang bukan Islam, maka bapak-bapak yang bawa pulang uang sebulan 15 juta itu lebih baik daripada bapak-bapak yang pulang ke rumah sebulan bawa 3 juta. Paham sampai di sini? Paham nggak sampai di sini? Karena niatnya bukan Allah. Niatnya itu tidak ada Allah di situ. Allah nggak ada perhitungannya. Jadi kalau ada ini ya, penyebab Allah itu nggak ada tuh. Allah nggak masuk di dalam formulanya. Yang masuk di dalam formulanya dunia. Maka dalam dunia yang tidak ada Islamnya, atau dalam keluarga yang tidak ada Islamnya, bapak-bapak yang bisa ngajak anak-anaknya pergi ke luar negeri 2 kali setahun, itu bapak-bapak yang lebih baik daripada bapak-bapak yang ngajaknya cuma ke kebun binatang. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, ini yang perlu kita coba untuk pikirkan dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini jangan-jangan perilaku kita masih kayak gitu. Perilaku kita, perilaku keluarga kita dengan perilaku keluarga yang bukan muslim, jangan-jangan sama. Itulah pentingnya punya tetangga yang bukan muslim untuk ngecek sebenarnya kita sama atau enggak. Paham ya? Jadi coba kita cek dulu, apakah kita cara pikirnya tuh sama kayak mereka sehingga perilaku kita sama kayak mereka. Contoh, oh ternyata tetangga kita itu nggak pernah bayar zakat ya. Lah kenapa ya? Karena dia bukan muslim. Lah kita juga nggak pernah bayar zakat. Berarti kan perilakunya sama tuh. Kenapa perilakunya sama? Cara pikirnya sama. Duit gue. Kenapa harus gue bagi ke orang lain? Ini kan jeripaya gue. Lebih baik gue kasih pada saudara gue, atau anak gue, atau istri gue, daripada gue kasih pada orang lain. Ini kan cara pikirnya. Teman-teman tahu nggak? Orang-orang yang bukan muslim, mereka makan riba tahu nggak? Bapak saya bilang gini, Lik, ini bukan menjelekkan bapak saya, cuma ngasih tahu pola pikir bapak saya karena dia belum Islam. Kalau dia Islam, insya Allah sama kayak saya cara pikirnya. Dia mikir gini, Lik, salahnya di mana, Lik?
papi deposito kepada satu bank, ya kan? Ada nggak yang tersakiti di situ? Nggak ada. Bank untung, semua orang untung, orang bisa pinjam uang dari bank, ekonomi berkembang, kita dapat balikannya. Wajar nggak, Lik? Saya diem aja gitu kan ya. Lalu di mana salahnya, Lik? Bodoh nggak, Lik? Kalau ada orang yang kemudian nyimpan uang ke satu tempat dan dia nggak dapat ribanya dan dia nggak dapat bunganya, bodoh nggak, Lik? Saya bilang, saya jawab, dalam teori ekonomi bodoh. Kenapa? Karena dalam teori ekonomi ada opportunity cost. Apalagi itu saat opportunity cost. Makanya pas lagi sekolah jangan tidur ibu-ibu. Opportunity cost itu adalah kemampuan atau kemungkinan uang ini berkembang kalau seandainya dia dikomersialkan. Nah itu yang dihitung dengan riba. Artinya apa? Kok kamu nggak mau ngambil riba? Bodoh banget kamu, Lik. Paham ya? Dalam hati saya, lah kalau saya ambil riba juga berarti saya nggak ada bedanya dong. Apa bedanya lantas agama Kristen dengan agama Islam? Mohon maaf. Karena kenapa? Karena perilakunya sama. Lihat nih, keluarga sama keluarga harusnya kan ada bedanya karena perilakunya sama, harusnya berbeda. Contoh, orang-orang, mohon maaf, orang-orang Chinese itu setiap tahun dia itu merayakan Imlek dan seringkali main ke rumah satu dengan rumah yang lain. Dan biasanya ketika mereka main itu mereka dibagi angpau, tahu? Nah, ini contoh ya, bukan semua orang ya, saya aja mungkin. Tapi saya sebagai anak kecil pada saat itu, kita pergi ke rumah orang, yang kita cari yang ngasih angpaunya gede atau yang ngasih angpaunya dikit? Gede dong. Jangankan angpaunya gede, kadang-kadang kita cari, oh di sini disuguhinya cuma kue doang. Itu cuma toples-toples dong. Nah, yang di sini disuguhinya pempek. Nah, lebih baik kita ke situ. Bisa dipahami sampai di sini. Kenapa? Kita menilai orang sukses atau enggak sukses berdasarkan harta dunia. Rumahnya luas loh, gitu kan ya, 3 lantai loh, rumahnya wah gede banget, selapangan bola loh. Lantas kita menilai orang ini sukses, padahal nggak gitu cara berpikir orang. Tapi sayangnya kadang-kadang tanpa sadar kita membuat diri kita itu berpikir seolah-olah akhirat, padahal tujuannya adalah dunia. Paham sampai di sini? Hati-hati banget. Setan itu mainnya nggak hitam putih, Bapak Ibu sekalian. Setan mainnya nggak hitam putih. Setan itu mainnya perkara-perkara syubhat. Setan mainnya perkara-perkara syubhat. Nggak ada ibu orang yang langsung tiba-tiba open relationship kayak tadi. Nggak ada. Nggak ada orang yang tiba-tiba jadi swinger. Nggak ada. Masih ingat kan tadi swinger kayak apa ya? Tapi awal-awalnya gimana? Awal-awalnya pasti dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Nggak apa-apa ya kali kita ya untuk melakukan hal kayak gini. Tapi kan dilarang Al-Quran. Ya coba-coba aja. Kan kita nggak ngerugikan orang lain. Kan sama-sama dengan istri sendiri. Tapi Al-Quran nggak boleh. Al-Quran sudah kasih tahu caranya begini. Nggak lah, kita coba-coba aja. Diperbuatlah tuh yang kecil-kecil, masih di dalam kamarnya. Lama-lama setelah maksiat yang ini sudah, lama-lama dia mikir, kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Aku juga pengen coba yang lain nih, yang lebih berbahaya. Lama-lama dia pengen untuk sama perempuan lain. Istrinya bilang, ya udah nggak apa-apa lah, asal masih balik lagi orangnya. Lama-lama zinanya sudah diperbolehkan. Lama-lama dia ngajak istrinya berzina. Bisa difahami? Ini kondisi ada nyatanya atau nggak ada nyatanya? Ada. Ada laki-laki yang begitu, dia pengen agar istrinya misalnya melakukan kemaksiatan juga, jadi kemaksiatan itu nggak dari sedikit demi sedikit, dan kadang-kadang dibumbui dengan perkara-perkara yang kita kira islami, yang kita kira ini adalah perkara-perkara yang untuk Allah, padahal bukan. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Maka pola pikir ini penting. Contoh nih, tadi kan sudah saya bilang 3 penyebab perceraian yang paling besar. Apa yang pertama? Harta. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah emosional. Dia tidak matang dalam mengelola emosional. Yang ketiga apa? Orang ketiga. Coba lihat ya. Yang paling banyak adalah yang namanya harta. Kenapa? Karena banyak sekali pandangan orang muslim tentang harta itu yang mesti untuk dibenahi. Contoh misalnya, rezeki sama dengan uang, itu parah. Rezeki sama dengan uang, itu parah. Kenapa? Karena kalau mereka menganggap rezeki sama dengan uang, berarti kalau mereka dapat uang dianggap rezekinya lebih banyak daripada yang nggak dapat uang. Apalagi misalnya bahwasannya di dalam Islam kaya itu wajib, itu juga masalah. Paham sampai di sini? Alasannya biasanya karena Rasul orang kaya. Betul begitu? Sekarang saya mau nanya, Rasul orang kaya? Perhatikan baik-baik.
Kalau Anda bilang Rasul orang kaya untuk menyatakan bahwa Rasul punya harta, itu betul. Tapi kalau Anda bilang bahwa Rasul kayanya itu seperti Anda anggap sekarang orang-orang kaya, itu sama sekali salah. Mau bukti? Lihat ya. Ada nggak yang bilang bahwa Rasul itu punya banyak harta? Ada dalilnya. Contoh misalnya, Rasul ketika menikahi Bunda Khadijah, itu maharnya sekitar 100 unta. Ya diukur aja. Kalau misalnya satu unta itu misalnya berapa? 100 juta misalnya. Berarti 100 unta udah berapa? 100 juta kali 100. Berarti sudah 10 M. Itu adalah maharnya Rasulullah. Besar atau kecil? Kalau dulu ibu-ibu nikah, maharnya berapa? Seperangkat alat dibayar. Oke, berarti lebih besar Rasulullah ya. Walaupun ada dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah 100 unta itu diberikan oleh keluarganya, jadi bukan harta Rasulullah. Tapi Rasulullah memang sudah dagang dari dulu. Rasulullah orang yang lumayan hartanya. Dan contoh lagi misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, itu beliau mendapatkan gonimah, rampasan perang itu sekitar seluruhnya sekitar 50.000 dirham. 50.000 dinar, bukan dirham. 50.000 berapa? Dinar. Satu dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram itu berapa? 4 jutaan ya. Gak usah 250-nya, biarin aja lah. 4 jutaan ya, biar mudah ngitungnya. 4 juta kali 50 berapa? 4 juta kali 50.000 berapa? Banyak. 200 miliar. Berarti berapa yang Rasul dapatkan ketika perang Badar? 200 miliar dibagi para sahabat. Beliau sendiri dapat 20% berdasarkan hukum Islam. Maka beliau dapat berapa? 20% daripada 200 miliar? 40 miliar. Itu banyak atau enggak duitnya? Banyak. Pertanyaan saya, Rasul kaya atau tidak? Perhatikan baik-baik. Justru hadisnya setelah Rasulullah itu perang Badar dan melakukan perang-perang yang lain dapat ghanimah, Rasul pernah datang ke Abu Bakar sambil ngikat batu di perut. Sambil ngikat apa? Batu di perut. Pernah ngikat batu ibu? Semiskin-miskin orang Sunda masih ada apa namanya ubi kayu di belakangnya. Masih bisa nyayur pakai daun ubi kayu. Rasul di situ nggak ada ubi kayu ibu. Nggak ada juga daun-daunan di Arab sana. Nggak ada. Kenapa? Tandus. Rasul kalau nggak punya makan itu pernah mendatangi Abu Bakar pakai batu di perutnya. Jadi pakai batu di perutnya ketemu dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga pakai batu. Rasul melihat, wah pakai batu. Abu Bakar lihat, wah batunya lebih banyak. Karena Rasul lebih lapar, gitu kan ya. Pergilah ke tempat Umar. Ternyata Umar juga pakai batu juga. Maka mereka pergi ke tempat sahabat yang lain. Lalu kemudian sahabat yang lain Abu Ubaidah Abu Ubaidah kalau saya nggak salah, Abu Ubaidah itu kemudian mengantarkan Rasulullah itu pergi ke pohon kurmanya, metikin pohon kurmanya, memeraskan kemudian susunya, susu dari kambingnya, lalu kemudian menghidangkan pada Rasulullah. Artinya adalah apa? Rasul pernah nggak makan sampai batu dikasih dalam perutnya. Sekarang saya nanya, Rasulullah tadi dapat dari perang Badar berapa? 40 miliar. Sekarang saya tanya, rumah Rasul seberapa luas? Berapa luas rumah Rasul? Ada 5.000 meter? Ada 1.000 meter? Kalau yang pernah pergi ke Madinah, rumah Rasul itu adalah cuma satu petak, sehingga menurut salah satu hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau sholat tahajud, Rasul minta izin pada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, saya minta izin tahajud ya. Bunda Aisyah mengokekan. Kenapa? Begitu Rasul sudah minta izin, nanti kalau pas sujud Rasul akan geser kakinya Bunda Aisyah. Begitu kemudian sudah berdiri lagi, karena berdiri beliau lama, ya kakinya bisa jadi balik lagi. Karena berdiri beliau kan lama. Begitu sujud lagi, beliau pindahin lagi kakinya. Pertanyaannya, apakah itu adalah pertanda bahwa Rasulullah memiliki rumah yang mewah? Tidak. Pertanyaannya, boleh nggak kaum muslimin memilih rumah yang luas? Boleh. Yang nggak boleh Anda mengatakan bahwasanya rumah yang luas itu adalah contoh dari Rasulullah. Nggak ada. Bermewah-mewahan adalah contoh dari Rasulullah. Nggak ada. Bisa difahami? Rasul itu kaya tapi memilih hidup miskin. Uangnya kemana aja? Nggak ada Rasulullah nyimpen uang. Makanya ketika wafat beliau sampaikan bahwa Nabi tidak layak untuk menyimpan uang.
Maka beberapa waktu sebelum beliau itu mau wafat, itu beliau itu setelah sholat tergopoh-gopoh. Kenapa tergopoh-gopoh? Tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Para sahabat heran. Biasanya Rasulullah berzikir dulu. Biasanya Rasulullah di situ bersama para sahabat. Biasanya ngasih kemudian tausiah dulu. Tapi Rasulullah setelah tergopoh-gopoh pergi ke kamarnya. Begitu kemudian ditanyakan para sahabat, loh kok tergopoh-gopoh ya Rasulullah? Rasul bilang, pas sholat saya baru ingat ada beberapa keping emas di bawah bantal saya. Dan saya tidak mau menyimpannya lalu saya keluarkan. Pertama, Rasulullah tidak bermewah-mewahan. Itu memberikan sebuah contoh pada kita. Sebenarnya dalam berumah tangga yang kita mau contoh itu siapa? Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah mewah, bukan gitu. Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah luas, bukan begitu. Tapi jangan sampai marah kita atau seneng kita itu karena materi. Karena kalau marah kita dan seneng kita karena materi, camkan baik-baik, pasti rumah tangga kita cepat atau lambat nanti jadi masalah. Kenapa bisa begitu? Lihat, orang yang mendekat kepada dunia itu akan dijauhkan daripada Allah. Dan orang yang mendekati Allah pasti akan menghinakan dunia. Catat baik-baik ya. Orang yang dekat sama Allah pasti akan menghinakan dunia. Dan orang yang mendekat pada dunia pasti akan menjauh daripada Allah. Oke Ustaz, sebentar Ustaz, saya agak bingung nih Ustaz. Agak bingung saya. Ustaz tadi bilang bahwa dunia itu nggak apa-apa kalau kita mau cari, nggak apa-apa kalau rumah luas. Bukankah Rasulullah juga punya uang Ustaz? Bukankah Abdurrahman bin Auf itu juga punya uang banyak Ustaz? Kan dia pengusaha sukses. Sekali sedekah itu miliaran. Oke, dengerin baik-baik. Ini penting banget. Ini penting banget. Oke, dengerin. Saya coba bahas ya. Lihat. Uang bisa masukin orang ke surga nggak? Bisa. Oh, uang bisa masukin orang ke neraka nggak? Bisa. Quran bisa masukin orang ke surga nggak? Quran bisa nggak menyebabkan orang masuk neraka? Bisa juga. Faham sampai di sini? Itu namanya dunia. Namanya apa? Dunia. Dunia itu sama-sama punya kemampuan untuk memberikan kita kesempatan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Makanya dalam hadis ada orang punya uang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Dalam hadis juga Quran juga bisa membuat orang masuk dunia, masuk ke surga, juga bisa membuat orang masuk ke. Nah sekarang gimana cara memposisikannya? Coba lihat baik-baik. Quran bisa masukkan orang ke surga kalau dia karena Allah. Bisa memasukkan orang ke neraka kalau bukan karena harta. Bisa masukkan orang ke surga kalau karena, dan juga dan juga bisa memasukkan orang ke neraka juga bukan karena. Berarti semuanya tergantung apa? Niat. Semuanya tergantung niat, semuanya tergantung tujuan. Hanya saja kalau ada orang pikirannya atau niatnya sudah benar, maka perilakunya juga akan jadi benar. Contoh, rumah tangga balik lagi. Andaikan kita cuma anggap yang namanya harta itu cuma wasilah, cuma perantara, maka kita tidak akan sedih dengan uang dan juga tidak bakal terlalu senang dengan uang. Contoh, masih ingat pertama kali saya bilang, saya nggak suka pergi jalan-jalan. Saya nggak suka ngantri ketika makan. Saya nggak suka susah-susah ketika makan. Tapi kalau istri saya mau, maka saya jalani semua karena istri. Ini contohnya. Ini bukan karena Allah dulu, karena istri. Ya kan, membahagiakan istri baru karena ini contoh dulu, karena siapa? Istri. Maka begitu saya ketemu macet-macetan, saya nggak membuat saya merasa sedih, karena itu semua karena istri. Paham ya? Ketika saya ketemu ngantri pas makan, itu nggak membuat saya sedih karena istri. Oke, lihat ya. Kalaupun saya ketemu ternyata jalanan nggak macet, nggak ngantri makannya, maka saya senang pun karena istri, bukan karena nggak ngantrinya, bukan karena nggak macetnya, bukan karena makanannya murah, tapi karena istri. Artinya semua tadi nggak pengaruh dalam kehidupan saya. Itulah namanya zuhud dalam kehidupan. Itulah maksudnya zuhud terhadap harta. Ingat kata Rasulullah, Rasul pernah bersabda pada para sahabat. Sabdanya begini, wahai sahabatku, yang aku khawatir setelah aku nggak ada, kata Rasulullah, bukan kalian miskin dan sempit hidupnya, bukan.
Karena bagi Rasulullah itu nggak penting. Karena Rasulullah sudah nunjukin gimana caranya bahwa rumah yang sempit, bahwa nggak ada harta tidak menyebabkan kalian itu tidak punya prestasi. Rasul menunjukkan dengan rumah kayak gitu, dengan harta yang segitu, beliau bisa mengubah dunia. Jadi kata Rasulullah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tapi kata Rasulullah, coba perhatikan, lihat ya, tapi dibukakan pintu-pintu dunia bagi kalian. Sebagaimana orang-orang terdahulu Allah bukakan pintu-pintu dunianya. Setelah dibukakan itu maka kalian akan berebut dengan dunia sebagaimana orang-orang dulu berebut dengan dunia, dan kalian akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana orang-orang terdahulu dihancurkan oleh Allah. Berarti yang Rasul sampaikan, hati-hati dengan niat. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena kalau ada orang Muslim miskinnya dia masalah dengan harta, maka kayanya tidak akan pernah membuat dia tidak punya masalah. Sama aja. Lihat ya, orang miskin nih, ada seorang laki-laki pulang ke rumah, lalu dia bilang, bismillah, ini sudah saya coba untuk mencari nafkah sebisa saya. Dia pulang, lalu istri bilang, mana cukup Bi, ini nggak bisa Bi. Lantas mereka ribut, kamu kerjanya kerja apa sih Mbok, yang serius lah. Suaminya marah, emang menurutmu mudah, kamu aja sana yang cari kerja, aku udah cari kerja. Ribut, soalan apa yang mereka ributkan? Soalan duit, soalan harta. Orang-orang kayak gini kalau kaya, apakah berhenti ribut? Apa berhenti ribut? Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah nikah nih, ributnya itu biasanya setelah punya uang atau sebelum punya uang? Sebelum punya uang atau setelah punya uang? Sebelum dan sesudah punya uang, perfect. Lebih banyak orang ribut sebelum punya uang atau sesudah punya uang? Ini saya kasih contoh ya, gak usah rumah tangga dulu ya, bisnis. Ibu-ibu pernah kongsi bisnis? Pernah buat bisnis bareng-bareng? Yang punya bisnis bareng-bareng sudah tahu bahwa masalah sama partner bisnis itu kejadiannya pas sudah punya uang. Pas sebelum punya uang, semua orang boleh-boleh aja, kita buat bisnis bareng yuk. Aku yang lewat media sosial, kamu yang nanti masak. Nanti kita jualan warung aja. Aku yang bagian promo, kamu yang bagian masak. Terus kita bagi berapa dong? 50-50 aja. Kamu yang masak 50%, aku yang promosin 50%. Oke, aku setuju. Siapa yang sudah setuju? Dua-duanya sudah setuju. Oke, belum punya uang. Nggak apa-apa, belum punya uang. Begitu punya uang, pemasukan 1 juta masih jalan, 2 juta per bulan masih jalan, 3 juta per bulan masih jalan. Coba kalau sudah sampai 100 juta per bulan, maka yang masak akan Allah tiup, bukan Allah tiup, setan tiupkan. Pikirannya apa? Aku masak kayaknya lebih susah. Orang keringetan terus panas. Lah dia cuma marketing doang, depan komputer, kadang datang kadang enggak. Tapi aku lebih panas, harusnya aku dapat 70% nih. Yang marketing ditiupin setan nggak? Apa setan ngomong sama dia? Yang masakan banyak, bukan cuma dia doang. Kalau dia macem-macem, bisa aja kamu ganti. Bisa juga kamu sebenarnya harusnya ngambil lebih banyak. Ya kamu 70% lah, dia 30%. Kalau terusannya 2 orang nih mikir, terus kemudian ketemu, kira-kira gimana? Bisa dipahami? Artinya apa? Niat itu penting, itu baru bisnis. Kalau berkeluarga kira-kira gimana? Sama. Setiap kenikmatan yang Allah tambah itu potensi untuk mendapatkan ujian. Setiap kenikmatan yang Allah tambah potensi mendapatkan ujian. Sekarang saya mau nanya, kenapa orang miskin jarang korupsi? Kenapa orang miskin jarang korupsi? Mau korupsi apa? Mau korupsi apa? Orang dia juga nggak punya jabatan, apa yang mau dikorupsi? Kenapa orang miskin jarang selingkuh? Karena nggak punya uang. Paham ya? Dulu ketika misalnya contoh, bukan saya, temen saya, dulu pas miskin nggak ada yang mau. Dulu ketika miskin dia nggak terawat, nggak ada yang mau. Tiba-tiba dia udah kaya, dia udah punya mobil, dia udah punya segala-galanya. Cewek deket atau cewek menjauh? Cobaan itu datang kalau orang tuh punya.
Paham ya? Nah, keluarga itu juga sama. Maka pola pikir kita terhadap harta, pola pikir kita terhadap apapun itu menentukan kita tuh keluarganya mau kemana. Contoh, kalau keluarganya sudah dibilang, oke, bismillah, kita nikah karena Allah. Apa maksudnya nikah karena Allah? Berarti kata Allah adalah yang dimaksud dengan menikah karena Allah adalah dia mencintai karena Allah. Artinya apa? Yang membuat dia senang itu harusnya Allah. Yang membuat dia sedih itu harusnya Allah. Dia bertemu karena Allah, berpisah juga karena itu, maksudnya menikah karena Allah. Berarti yang jadi patokan dalam pernikahan dia semuanya karena, berarti duit 3 juta selama itu adalah dia cari halal dan dia punya perjuangan karena Allah, apa yang dia bilang? Gak apa-apa Bi, insya Allah kalau Allah menghendaki kita sekarang baru dapat segini, bisa jadi Allah minta kita untuk sabar. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin menelantarkan hamba-hambanya. Ayo berusaha Abi, bismillah. Insya Allah kalau Abi serius, kalau Abi rajin, mudah-mudahan Allah kasih kita lebih banyak. Besok suaminya dapat 100 juta per bulan. Apa kata istrinya? Ini bukan uang kita. Ini adalah uang yang dititipin kepada kita. Kalau kita salah untuk membelanjakan uang ini jadi dosa buat kita. Kalau kita benar membelanjakan uang ini jadi pahala buat kita. Cara pikirnya beda nggak? Beda. Kalau ada orang yang nggak punya Allah, kira-kira cara pikirnya gimana? Semuanya materi, semuanya diukur gara-gara itu. Sekarang kita jadi tahu kenapa banyak orang ribut. Karena mereka tidak punya Allah. Maka kalau mereka nggak punya Allah, mereka mau mikir dengan cara apa lagi? Yang nggak ada. Pembenaran itu semuanya nggak ada karena mereka nggak punya Allah. Contoh, punya lagi anak, anaknya kemudian maksiat. Kalau mereka nikahnya karena Allah, mereka bilang apa? Tugas kita sebagai orang tua didik dia dengan semampu kita. Andaikan kita tidak mampu mendidik dia, maka mudah-mudahan Allah bantu kita. Tapi kalau seandainya kita sudah berbuat semuanya dan dia masih bandel juga, kita tinggal minta pertolongan Allah lagi. Hidupnya susah? Enggak. Ada orang menikah karena Allah, punya anak. Apa yang dia pikirin? Ini anak adalah titipan daripada Allah kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Berarti kita kemudian cuma perlu untuk menjaga amanah ini agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan paling baik. Kalau belum dikasih Allah anak, kira-kira ada masalah dalam kehidupan dia? Insya Allah enggak juga. Yang ngasih bukan kita, yang bikin bukan kita. Kita yakini semua dari Allah. Ya udah, kalau belum dikasih Allah, ya kita bersabar. Karena bersabarnya kita sama yang kita cari, sama yang kita dapat dengan ketika kita punya anak. Bisa difahami sampai di sini? Ini penting banget mindset. Mindset atau niat itu penting. Begitu niat kita salah, maka semua perbuatan-perbuatan kita akan mengikuti. Sekarang coba fokus di dalam kehidupan rumah tangga kita. Coba di checklist, coba dicatat. Ini penting. Apa sih yang membuat kita itu ribut sama suami kita? Apa yang membuat kita itu cekcok dalam rumah tangga? Coba di list tuh. Andaikan di situ ributnya karena Allah, bagus, teruskan. Karena kalau ributnya karena Allah, itu pasti Allah yang jaga keluarga itu. Saya sama istri saya sering ribut. Tapi kalau itu ributnya gara-gara Allah, maksudnya ributnya gara-gara Allah itu apa? Gara-gara bicara dakwah. Gara-gara bicara anak kita mau nyekolahin di mana? Nyekolahin di pesantren yang kayak gini atau pesantren yang kayak gini? Kadang-kadang kita ribut. Kita kadang-kadang ribut. Dakwah tuh harus begini atau dakwah tuh harus begini. Istri saya bilang, Abi harusnya tuh begini, Abi tuh harus begini. Saya bilang, jangan atur-atur saya lebih tahu. Kalau kamu ngatur-ngatur saya merasa tidak dihargai. Tapi kan nggak boleh emang memberikan pendapat. Ribut kita. Gara-gara apa ribut kita? Gara-gara bicarain dakwah. Selesainya gimana? Selesainya kayak gini selesainya. Nggak ngomongan, terus saya mikir, Lik, emang sebenarnya yang dia komplain tuh apa sih? Yang dia komplain kan dakwah. Yang kamu pertahankan apa sih? Kan dakwah juga. Akhirnya kita bilang, ya sih, kita semua sama-sama pengen baik, cuma caranya beda. Bisa nggak untuk baik lagi? Bisa. Tapi kalau ributnya bukan karena Allah, itu bingung itu. Kenapa? Karena dari mana nyelesain itu percuma. Karena komplain yang satu kepada yang lain itu juga bukan karena Allah. Komplainnya adalah misalnya perkara-perkara duniawi. Kamu tuh males tau nggak? Aku tuh udah berapa tahun nikah sama kamu, gini-gini aja. Dari dulu sampai sekarang
penghasilanmu cuma 3,5 juta, paling cuma nambah jadi 3,750. Pernikahan macam apa ini? Kita mau makan apa? Nanti kita seperti apa anak-anak kita? Itu bukan pembicaraan karena Allah. Nah makanya di list tuh, ini masalah-masalahnya itu apa aja. Setelah di list baru kita pikir perilaku apa yang menyebabkan kita itu marah sama suami, atau suami marah sama istrinya, atau cekcok dalam rumah tangga. Perilaku apa ini? Kalau perilakunya kita sudah tahu, kita cari tahu dari mana munculnya perilaku ini, dari mana munculnya pikiran-pikiran yang menyebabkan perilaku ini. Contoh, ada ibu yang marah sama suaminya. Kenapa? Suaminya main judi online misalnya. Berarti ini pemikiran apa yang menyebabkan suaminya keranjingan judi online? Apa kira-kira? Karena pengen kaya. Pengen kaya instan. Maka kita cari tahu mikirnya kayak gitu apa yang menyebabkan. Tanya sama suaminya, saya mau nanya nih Bi, kenapa Abi suka judi online? Udah nggak usah nanya-nanya. Enggak, kan boleh untuk ngobrol. Ngobrol aja seperti apa? Ngobrol. Dari situ muncul pemikiran. Pertanyaannya gimana cara ngubah pikiran ini? Agak susah memang kalau laki-laki. Kenapa laki-laki susah? Laki-laki itu nggak mau datang kepada pengajian. Sedangkan pengajian itu yang mengubah pikirannya. Gimana cara mengubah pikiran? Kita udah belajar kan? Mengubah pikiran cuma dua. Satu, informasi yang benar. Dua, informasi yang banyak. Yang benar yang banyak gitu kan ya. Jadi itu bisa mengubah. Tapi kalau dia tidak ada informasi lain, itu aja ya dia nggak akan berubah. Tapi kan ibu bisa berubah pelan-pelan mengubah pikirannya supaya nanti berubah segala-galanya. Karena kalau pikiran sudah berubah, mudah-mudahan yang lain bisa berubah. Contoh, saya ulangi lagi. Pernah tuh orang ngerokok? Tadi yang sudah kita bahas, masalahnya ada di mana? Gimana caranya buat orang nggak ngerokok? Gimana caranya? Mengubah pola pikir. Gimana mengubah pola pikirnya? Tadi ada dua. Satu, informasi yang benar. Dua, informasi yang banyak. Satu, kalau mau orang-orang tuh nggak merokok, pertama jangan dikumpulin sama orang-orang yang ngerokok. Karena kalau dia ngelihat orang ngerokok, itu informasi lagi. Wah, terbayang lagi keenaknya. Harus kemudian diubah. Tapi dia harus mau dulu. Gimana cara dia mau? Teman saya melakukan sebuah hal yang ekstrim. Apa caranya? Dia dibawa ke sanatorium. Perokok ini dibawa ke sanatorium. Tahu sanatorium? Tempat orang-orang kanker, paru-paru, muntah darah, ada yang cuma terbaring nunggu mati, badannya kurus. Anaknya datang, istrinya datang, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan istri dan anaknya harus nanggung biaya pengobatan dia dan segala macam. Itu kemudian caranya. Kemudian pas datang ke sanatorium, teman saya ini pas lagi ada yang muntah darah, disuruh liatin tuh darahnya. Kalau perlu disuruh cium itu darahnya tuh. Paham maksudnya? Lihat keadaannya kayak gitu. Kalau masih nggak mengubah, minimal tiap kali dia mau ngerokok, yang kebayang apa? Yang kebayang orang muntah darah, orang yang kemudian terbaring nyusahin orang lain. Gitu kan ya. Kemudian ngeliatin lagi anak-anaknya sekolahnya gimana dan seterusnya. Itu informasi yang mudah-mudahan akan mengubah. Karena kenapa? Karena yang sekarang terjadi informasi cuma ada rokok membunuhmu. Cuma gambar orang di sini bolong kan gitu kan ya. Itu mah cuma gambar doang, tapi promonya lebih ngeri. Promonya seolah-olah membuat orang yang ngerokok itu keren. Orang yang ngerokok itu hebat. Orang yang ngerokok itu jantan. Nah, ini informasi ini diubah. Maka coba lihat orang-orang yang misalnya yang produksi rokok, orang-orang terkaya di Indonesia kan yang jualan rokok ya, promosinya kayak gimana? Promosinya kayak gitu juga. Ada dulu tahu ada rokok yang pakai itu koboi. Wah, rokok itu keren, jantan. Apalagi how low can you go, kreatif. Rokok itu kreatif. Apalagi misalnya ada orang kemudian lagi stres terus ngerokok, wah kayaknya tenang hidup dia. Bisa dipahami? Itu caranya. Apalagi misalnya kalau seandainya rokoknya kita tutup, gimana dengan orang yang jualan rokok? Gimana dengan orang yang petani tembakau dan segala macam? Seolah-olah kalau kita menolak jadinya kita salah. Ini namanya penyakit pikiran tadi. Padahal kalau mau dibuka data udah jelas banget bahwasanya orang-orang yang merokok itu lebih merugikan negara daripada yang didapat dari situ, daripada pajaknya. Itu ada datanya tuh. Kerusakan lewat penyakit berapa, kerusakan sosial berapa. Pertanyaan sederhana, berapa banyak perokok di Indonesia?
Kalau laki-laki Indonesia dikumpulin semua, 70% laki-laki Indonesia ngerokok. Dan ternyata sekitar 22 atau 30%-nya di bawah 15 tahun. Tapi peringatannya serem. Itu dia tadi, karena peringatannya kalah dengan promonya. Nah, jadi yang peduli itu bukan yang di depan, tapi yang di kepala. Bisa dipahami ya? Secantik apapun istri, kalau di kepala suaminya nggak gitu, ya nggak ngaruh. Kan sudah saya bilang, pikiran tuh yang paling mempengaruhi. Sudah saya bilang, Anda dibanding Song Hye Kyo itu udah pasti kalah dari segi fisik, betul nggak? Lah, istri saya juga nggak secantik itu. Cuma dalam pikiran saya, istri itu bukan hanya fisik, tapi istri itu adalah perkara-perkara yang bersifat menenangkan hati. Maka selama dia masih menenangkan hati saya perlu dia. Kan itu kan dalam kepala kita. Nah, bedanya itulah orang yang berniat sama orang nggak berniat. Karena orang niat masuknya di kepala. Tapi kalau orang nggak berniat, itu cuma digambar tadi itu. Maka rokok-rokok itu kenapa dia kemudian tetap laku? Ya karena tadi, karena sudah masuk yang namanya niat yang buruk, malah bukan niat yang salah. Yang kedua, adiksi, kecanduan. Itu problemnya. Karena adiksi itu atau kecanduan itu memang perlu terapi. Makanya balik lagi soalan suami. Kalau masalahnya suami, misalnya suami pinjol, atau suami judi online, atau suami nggak mau sholat, atau suami kasar, atau suami apapun lah itu semua pasti berasal daripada pola pikir. Memang problematika atau memang tantangannya adalah ibu-ibu sekalian itu sabar. Tantangannya apa? Sabar. Kenapa? Yang milih kan juga ibu-ibu juga. Ya kan ya. Pertama itu, tapi dulu kan nggak sengaja Ustadz. Tapi kan dulu kan kita belum pernah ikut pengajian. Itulah makanya Allah titipin masalah pada orang yang tepat. Allah titipin masalah pada orang yang tepat. Artinya Allah itu mungkin menganggap ibu-ibu bisa menyelesaikan tipe-tipe suami kayak gitu. Tapi saya nggak kuat lagi Ustadz. Dicoba dulu. Kalau memang ikut pengajian ini ada kebaikannya, mudah-mudahan Allah yang nurunin sakinah kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena kita yakin bukan kita yang benerin keluarga kita, tapi yang benerin adalah Allah. Tapi yang penting ibu-ibunya sabar. Karena kalau nggak sabar, ibu-ibu nggak bisa benerin siapapun. Contoh ibu-ibu yang nggak sabar. Begitu melihat suaminya bermaksiat, langsung diomelin di tempat. Itu nggak sabar. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun laki-laki yang bisa berubah ketika diomelin di tempat. Paham sampai di sini? Nggak ada. Maka coba cari waktu yang paling tepat. Itu kan strateginya. Kasih makan dulu. Saya udah cerita tentang Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Sudah ya, dilayani dulu, dikasih makan dulu, diservis dulu, sampai dia percaya. Intinya itu pada trust. Karena kita nggak bisa ngomongin siapapun yang nggak trust kepada kita. Trust, sudah dapat trust kepercayaannya, baru ngomong, Bapak mohon maaf nih ya, namanya juga istri kan, ya boleh dong kita ngobrol. Mau ngobrol apa? Pasti ngomongin judi online ya. Ya udah nggak jadi, gitu. Nggak apa. Ya nanti besok-besok, nanti dia sendiri yang ngomong. Jadi gimana menurut kamu tentang judi itu misalnya? Nanti dia akan curhat. Iya sebenarnya saya tuh mau untuk membahagiakan keluarga, atau misalnya saya tuh mau untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Tinggal kita bilang, nggak perlu kok Pak, nggak perlu kok Bi, untuk punya iPhone 15 tuh nggak perlu kok. Bagiku yang penting tuh kamu nggak usah gitu aja udah bagus bagi aku. Banyak loh cowok-cowok yang berubah karena cewek. Salah satunya Fir'aun. Fir'aun aja bisa berubah harusnya kalau mau dicoba dengan cara yang lebih baik. Bisa difahami ya? Jadi kita udah tahu masalahnya nih. Cuma eksekusinya memang sangat sulit sekali. Makanya sabar. Karena kadang-kadang yang kurang pada manusia itu sabar.